Ya, sahabat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita bagaimana belajar hidup seperti yang Yesus ajarkan. Menyangkal diri, memikul salib. Nah, ini khotbah yang gak populer. Ya, waduh Pak Fu, zaman begini bicara menyangkal diri, memikul salib, apa relevan? Firman Tuhan selalu relevan. Firman Tuhan menembus zaman. Firman Tuhan tidak butuh penilaian kita. Kita yang dinilai oleh firman Tuhan. Firman Tuhan tidak perlu dan tidak butuh koreksi dari kita. Kita yang butuh dikoreksi oleh firman Tuhan. Nah, mari saya bacakan untuk kita bersama-sama di dalam Lukas pasal 9, ya. Lukas pasal 9 ayat yang ke-22 sampai 27. Saya bacakan kepada kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi nama pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Yesus. Nah, kita akan melihat syarat-syarat mengikut Yesus. Yang Yesus katakan menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapanya dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, saya kembali membagikan kepada kita ayat ini. Ya, lihat, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus. Inilah syarat mengikut Yesus. Saya percaya bahwa kita semua mengenal yang namanya kendaraan pribadi. Orang beli kendaraan pribadi yang khusus dipakai untuk dirinya. Pasti bukan dibeli untuk diparkirkan dan gak dipakai. Kendaraan pribadi itu adalah kendaraan yang mengikuti dirinya, baik untuk dia pergi ke kantor, dia pergi bertemu teman, pergi rapat di luar, pergi ke tempat-tempat belanja, maupun ke lainnya. Sahabat doa, kendaraan pribadi yang diparkir tak pernah dipakai bertahun-tahun, itu namanya barang rongsokan, moyung bahasanya, nggak berguna. Kalau dia kendaraan pribadi, dia pasti dibawa dan kemana-mana. Namanya pribadi, saya beli buat dipakai, itu orang bilang. Nah, dan itu fungsinya kendaraan itu. Dia berfungsi justru ketika dipakai. Dan kalau dia diparkirkan terus-menerus, berarti dia nggak berfungsi. Nah, ketika Yesus dalam kehidupannya di dunia harus menderita, ayat sebelum 93 berkata,
Anak manusia harus menanggung penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam. Dibunuh. Waduh. Menderita, ditolak, dibunuh. Nggak nyaman. Kalimat-kalimat ini kalimat yang bagi murid nggak seperti yang mereka memang lihat setiap hari. Air jadi anggur, yang buta melihat, yang pincang lurus jalannya, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan, yang kusta tahir. Nah sekarang mereka mendengar bahwa anak manusia harus menanggung penderitaan, ditolak, dibunuh. Udah dibunuh, dibangkitkan. Nah urusan dibangkitkan nggak pernah lagi lengket di otak. Kata dibangkitkan bukan sebuah kata yang memberikan sukacita, membuat mereka melonjak kegirangan. Wow, oke, ditolak, ya, dianiaya, dibunuh, nggak masalah, dia nggak masalah. Kan ujungnya dibangkitkan. Tapi kata dibangkitkan ini, anak manusia dibangkitkan ini tidak lagi memberikan gairah dan sukacita, pengharapan yang besar, karena fokus mereka hanya berhenti di dianiaya, ditolak, dan dibunuh. Makanya mereka nggak pernah tahu Yesus bangkit pun ada murid yang nggak percaya. Lalu mereka hanya mengenal bahwa anak manusia itu dengan mujizat-mujizat yang anak manusia berkata tentang menderita, ditolak, dibunuh. Sepertinya bukan bagiannya. So mereka tidak mengenal tujuan daripada anak manusia datang ke dunia, yaitu untuk mati di kayu salib. Nah, seperti mobil yang tidak pada tujuannya, tentu sayang sekali, ya, nggak berguna. Nah Yesus kalau bukan datang untuk mati dan menderita, ya nggak ada artinya. Ya memang tujuan Yesus untuk mati, untuk dalam menderita. Nah mereka tidak kenal akan hal ini. Mereka hanya tahu yang mujizat, menyembuhkan, membangkit. Tapi ketika Yesus berkata ditolak, dianiaya, nggak tahu. Bahkan sampai Yesus sudah berkata akan dibangkit, nggak tahu. Tidak mengenal akan hal yang mereka sudah hidup bersama-sama, hal yang diungkapkan Yesus itu membuat mereka kehilangan iman ketika Yesus disalibkan. Lari kocar-kacir. Mereka ketika mengalami kondisi yang begitu rupa mencekam pada waktu Yesus ditangkap, membuat mereka goyang semua. Mereka nggak pernah tahu akan ada situasi begitu. Mereka nggak tahu akan ada suatu hari di mana Yesus yang berjalan di atas air terambil dari hidup mereka, bahkan tubuh itu ada di kuburan. Dalam waktu hari pertama kedua nggak terjadi apa-apa. Wah, itu ketakutan, kunci diri. Bahkan ketika dikatakan udah bangkit, mengunci diri, mengurung diri, bersembunyi. Nggak tahu. Nggak mengenal situasi itu tujuannya untuk apa. Hari ini banyak anak Tuhan nggak tahu juga situasi, kondisi yang saat ini kenapa sampai kita harus mengunci diri. Saudara, betapa banyak anak Tuhan hari-hari ini nggak tahu harus memaknai situasi ini, keadaan ini seperti apa. Yang tahu hanya nggak keluar rumah, takut kalau tertimpa COVID. Hanya dengar ada aturan PPKM darurat, tapi bagaimana memaknai situasi, memaknai keadaan saat ini, nggak tahu. Padahal tahun lalu saya sudah pernah menyampaikan. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, saya ulangi. Tahun lalu ada 5 prediksi yang terjadi pada gereja di 1 tahun ini. Dan ini sudah disampaikan tahun lalu. Berarti sampai sekarang, berarti yang diprediksi adalah yang sekarang ini.
Apa yang diprediksi? Perhatikan ya. Yang pertama, setidaknya 20% dari jemaat gereja yang hadir sebelum pandemi akan hilang. Jadi gini, sebelum pandemi ini gereja nih, ada berapa? 100 jemaat. Ya, sebelum pandemi 100. Setelah masa pandemi, nanti pandemi selesai, 20% hilang. Kedua, banyak pendeta akan meninggalkan pelayanan selama 1 tahun ke depan. Itu tahun lalu waktu awal-awal pandemi. Saudara, saya melihat ini akan banyak pendeta, hamba Tuhan meninggalkan pelayanan selama 1 tahun ke depan. Sehingga bahkan saudara sering dengar saya bilang, ayo ajak hamba-hamba Tuhan di daerah, ajak hamba Tuhan di desa-desa, di kota-kota, yang mereka bahkan gerejanya nggak tahu bikin Zoom gimana. Jadi dia juga nggak ketemu jemaat selama setahun. Dia nggak tahu harus bagaimana juga. Belum bisa ke gereja. Nah, ayo kita kuatkan. Karena saya melihat ini akan terjadi. Saudara, gereja akan kembali sebenarnya pada tujuan yang sejati. Ini yang ketiga. Kejadian pandemi ini coba dimaknai. Saudara, gereja akan kembali kepada tujuan yang sejati. Ini, saya percaya ini dimurnikan. Gereja sedang dimurnikan. Ini sedang terjadi. Dan yang keempat, akan banyak ya gereja-gereja kecil yang bermunculan. Persekutuan yang terjadi dari tahun lalu, berarti udah terjadi. Saudara lihat, kalau bukan pandemi kita tidak bisa begini. Yang bilang betul, iya, lambaikan tangan. Betul, iya. Saya bertemu dengan Pak Andreas, Tanamas, ya. Saya bisa setiap hari ketemu Pak Robert. Dulu sebelum pandemi nggak setiap hari. Kita ke gereja seminggu sekali bahkan. Kalau ada komsel, ya tambah 1 hari lah. Kalau yang jadi pekerja gereja lebih rajin sedikit, Jumat latihan musik. Tapi ini setiap pagi. Saya bisa ketemu Pak Filipus, ya, Pak Paul, siapa lagi, ya, semua di sini. Yang saya nggak bisa sebut nama satu persatu, saudara. Ada. Karena pandemi ini, berarti betul yang saya katakan tadi, akan lebih banyak persekutuan-persekutuan kecil yang akan muncul. Dan yang terakhir, akan ada gereja yang diambil alih dan gereja yang butuh pembinaan. Artinya akan ada gereja-gereja yang sudah tidak kuat lagi untuk bertahan. Kenapa? Yang sewa-sewa tempat, yang sewa-sewa, nggak ibadah, bayar terus uang sewa. Buat apa? Tutup dulu, berbubar dulu. Nah, ini terjadi. Nah, ayo, saya mengajak kita memaknai. Murid-murid nggak tahu memaknai. Sehingga karena nggak tahu memaknai keadaan yang ada, akan nggak tahu tujuan. Nah, pada waktu Yesus berkata menyangkal diri, memikul salib. Ya, menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Anak muda nggak populer mungkin bahasa begini. Orang-orang tua yang sejak kecil Kristen, wah iya, saya pernah dengar. Tapi hari ini apakah dihidupi? Mungkin banyak anak Tuhan sudah bilang jangankan menghidupi, mendengar dari mimbar udah jarang. Sahabat doa, kita harus tahu Yesus menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Jelas-jelas itu sebagai harga yang harus dibayar untuk memberikan jalan keselamatan. Sudah dinubuatkan, sudah dikatakan di perjanjian lama, sudah dinubuatkan oleh para nabi. Maka waktu Yesus datang ke dunia, bagian dari hidupnya yang dia katakan menderita, ditolak, dianiaya, dan mati di salib. Itu sudah jadi sebuah jalan yang memang harus dilalui. Jadi kekristenan hari-hari ini harus dikembalikan kepada pengertian
kepada makna mengikut Yesus yang seperti ini. Nah, lihat Yesus yang adalah teladan pribadi yang diteladani. Dia jelas tahu tujuannya datang ke dunia untuk apa. Nah, anak-anak Tuhan perlu kembali menyadari tujuannya dipanggil ikut Yesus. Apa syarat mengikut Yesus? Menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Loh, Tuhan Yesus nggak pernah mau dibelokkan dari tujuan dia datang ke dunia. Waktu dia berkata anak manusia akan naik ke atas kayu salib menderita, Petrus tarik tangannya dan menegur, berkata kepada Yesus, dijauhkan itu daripadamu. Yesus langsung tegur dia, enyalah iblis. Saya mau tanya, kapan Yesus pernah ngomong begitu? Enyalah iblis. Loh, ini enyalah iblis Yesus pernah ucapkan dari mulutnya ketika di Matius dicatat Yesus dicobai di padang gurun. Dan dia tengking itu iblis. Enyalah iblis. Tapi sekarang di depannya namanya Petrus. Ini Petrus loh. Yang pernah berkata, waduh, saya tahu engkau anak manusia. Sebelumnya Yesus bertanya, siapakah orang berkata aku ini. Menurut kamu siapa aku? Petrus bilang, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, bukan engkau yang mengatakannya. Bapa di surga yang memberikan hikmat, memberikan pengetahuan itu, menyatakan itu. Wah, sebentar kemudian Yesus yang mengatakan bahwa anak manusia akan menderita disalib. Dia tarik Yesus, dia bilang, wah, itu gak bakal terjadi. Anak manusia itu kan, wah, hebat, dahsyat, ditinggikan, dimuliakan ini. Yang dia kenal mujizat demi mujizat. Yesus bilang, enyalah engkau iblis. Kenapa? Yesus tengking Petrus begitu. Yesus tahu tujuan dia datang ke dunia. Bukan untuk menghindari salib. Tapi Yesus tahu, hanya melalui salib, keselamatan itu diberikan kepada manusia. Nah sekarang, yuk kita maknai. Tujuan kita di dunia apa? Hanya untuk parkir di dunia. Seperti kendaraan yang parkir saja. Enggak. Kita hidup bukan untuk parkir di dunia. Kita hidup untuk berfungsi di dunia. Kita hidup mengikut Yesus dengan jelas bahwa ikut Yesus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Nah, saya antar kita dari ayat ini, kita tahu tujuan Yesus dulu. Yesus sangat memegang erat tujuannya dia. Lalu kita tahu tujuan kita. Sekarang, sahabat doa, bagaimana kehidupan anak Tuhan? Kalau kita tahu tujuan yang Tuhan panggil kita dalam syarat mengikut Yesus, menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Berarti kehidupan seorang yang mau mengikut Tuhan Yesus harus siap berkomitmen dan menyangkal diri. Komitmen menyangkal diri itu gak ditawar lagi. Gak bisa ditawar. Baca firman, dalam bergaul dengan Tuhan, dalam doa, terus bagaimana membangun mesbah di hadapan Tuhan, bagaimana intim dengan Tuhan. Komitmen kehidupan sejak pertama percaya Yesus, menyerahkan diri untuk menerima Yesus, bagaimana pertama kali dalam cinta mula-mula, itu gak bisa disangka. Mempelai yang sudah dikuduskan ini, itu harus selalu berkomitmen hidup bagaimana siap menerima kedatangan yang menjemput. Jangan seperti 5 wanita yang bodoh. Harus menjadi 5 wanita yang bijaksana. 10 wanita itu ternyata gak semuanya siap memaknai tugas syarat mereka menyambut mempelai. Ada yang tertidur, pelitanya tidak siap, minyaknya gak ada. Nah, saya mempertanyakan komitmen yang 5 wanita bodoh itu, ya wajar disebut bodoh, gak bijaksana. Saudara, masa seperti ini, hari-hari ini yang kita hidup,
adalah masa kembali. Mari kita ingat, merenung. Di masa kita banyak waktu di rumah, dalam keadaan diterapkannya PPKM darurat, kita kembali renungkan komitmen kita yang kita pernah buat di hadapan Tuhan Yesus. Kasih mula-mula, cinta mula-mula. Waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, nangis di hadirat Tuhan, hati kita hancur ketika pertama kali kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Apa janji kita? Jangan hanya di KKR nangis. Jangan hanya di lapangan terbuka angkat tangan nangis. Tuhan, mulai besok saya sungguh-sungguh akan pegang teguh membaca firman, jadi pelaku firman. Tuhan, ampuni, saya komitmen tinggalkan dosa. Saya mau tinggalkan semua dosa-dosa. Ayo, lakukan itu. Bukan hanya di hadapan sebuah kebaktian, kebawahan rohani. Hari-hari inilah kita memaknai apa maksud Tuhan mengizinkan ini semua terjadi. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, kita ini rapuh. Tanah liat yang ada harganya. Kalau bukan karena keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus ke dalam dunia, kita mau buat komitmen apa, kita nggak kenal apa-apa kok. Nggak tahu apa-apa. Kita hidup dalam gelap. Dulu kita ikut ilah-ilah yang palsu. Hidup kita itu dibawa ke arus yang kita nggak pernah tahu. Kalau bukan Tuhan anugerahnya mencari kita, jangkau kita, kita nggak pernah tahu hidup yang bermakna dan berarti. Nah, kita benar-benar terhilang. Nah, hari ini kita dijadikan berharga di mata Tuhan. Kenapa berharga? Karena Kristus menebus kita. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan? 2 Timotius pasal 2 ayat 20-21. Kembali kita perlu membaca ayat ini untuk mengingatkan hidup kita. Dalam rumah yang besar, ya, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi dengar, sahabat doa. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Sahabat doa berkata, Pak Fu, sejak percaya Yesus saya udah gak jahat lagi. Berubah. Tunggu dulu. Saudara tahu hamba yang disebut jahat itu di Alkitab? Yang masih ingat khotbah kemarin, kata jahat itu ada satu kata yang lengket dengan jahat. Kata apa? Ayo. Hai hambaku yang jahat dan malas. Oh iya. Kalau Pak Fu berkhotbah setiap hari ada kaitannya. Berurutan terus. Wow, jadi ingat. Hai hambaku yang jahat dan malas. Saudara berkata, saya gak mencuri. Saya gak merugikan orang. Engkau tidak merugikan orang. Tetapi kasih karunia Tuhan, talenta, 5 talenta itu kau kubur di tanah. Engkau malas, engkau jahat. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, kita berkata, saya gak jahat. Iya, benar kamu gak jahat. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan, mengelola, menjadi stewardship,
pengelola, penata layan. Tuan itu kembali dari negeri yang jauh dan didapati hambanya ini ternyata tidak menghasilkan. Engkau jahat. Engkau jahat. Hari ini Tuhan beri waktu di rumah. Banyak waktu. Berapa banyak yang kita layani? Hari ini Tuhan berikan. Bahkan ada banyak hal dalam hidup kita. Harta. Mungkin pekerjaan yang masih saudara miliki. Orang lain PHK. Saudara bahkan mungkin masih terus dapat penghasilan. Iya. Tapi lihat. Tuhan berkata, kalau engkau tidak kelola dengan baik, engkau jahat. Nah, ada banyak orang ketika masa sakit, saya kasih tahu, Tuhan, saya sakit. Tuhan, saya menderita. Tuhan pasti tahu. Tuhan lihat hamba. Tapi ketika persembahan di awal bulan, Tuhan jangan lihat dulu Tuhan. Ketika perpuluhan, Tuhan jangan lihat dulu, jangan tahu dulu. Tapi waktu bergumul, waktu sakit, butuh Tuhan yang maha tahu. Tapi waktu perpuluhan, persembahan, kalau bisa Tuhan nggak perlu tahu dulu. Saudara, kita ini mau dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia, dikatakan di sini. Dikuduskan Tuhan, disucikan. Jangan lagi ada kejahatan. Harus bersih. Nah, mari kita bersama-sama maknai. Saya percaya kalimat dunia yang berkata ada barang, ada harta. Ingat baik-baik. Syarat mengikut Yesus. Mau mahkota yang mulia. Nggak mau salib. Ya nggak bisa. Nggak ada mahkota yang tanpa salib. Mau surga. Begitu rindu mahkota. Begitu rindu kemuliaan. Tanpa melalui salib. Nggak bisa. Ya dunia pernah berkata ada harga, ada barang. Ya saudara jadi pengikut Tuhan. Yesus nyatakan jelas. Saudara, Yesus berkata jelas. Ada harga, ada barang. Karena barang siapa? Ya, mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan menyelamatkannya. Saudara, apa sih yang patut dipertahankan di dunia? Apa yang patut dipertahankan? Gak ada yang patut dipertahankan. Semuanya gak abadi. Yang patut dipertahankan di dunia adalah keselamatan yang dari Kristus Yesus. Apapun kita akan habis-habisan, apapun tenaga, waktu, perasaan, uang, harta, semua kita relakan. Kalau untuk kerajaan Allah. Jangan hanya kasih yang dipakai. Oh Tuhan, anak ini pakai deh. Ini kurang pintar, ini kurang cerdas. Pakai yang cacat, yang gak sehat, itu kasih ke Tuhan. Enggak. Kasih Tuhan harus yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Itu pujian yang kita nyanyikan. Nah Yesus berkata, bahkan sampai nyawa pun. Sahabat doa, penyangkalan diri, memikul salib setiap hari adalah sebuah komitmen. Dan adalah harga yang dari sebuah kehidupan Kristen. Ingat, penyangkalan diri dan komitmen memikul salib setiap hari adalah harga dari sebuah perjalanan kehidupan orang Kristen. Nggak bisa ditawar. Saya berdoa, di hari kedua, di bulan yang baru ini, tidak ada satupun kita yang mundur karena harga yang harus dibayar ini. Tapi hari ini, semua kita justru menyadari harga ini. Harga yang harus dibayar ini. Dan terus maju mengikut Tuhan. Sekali lagi, saya berdoa. Tidak ada yang mundur setelah mendengar harga yang harus dibayar ini. Tidak menjadi tawar hati. Tapi setiap kita setelah diingatkan kembali, menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Sebagai gaya hidup Kristen. Kita semakin berkobar-kobar mengikut Tuhan. Semakin dikuatkan. Amin.